Pernahkah Anda merasa lelah berlari mengejar harta duniawi yang seolah tak ada habisnya? Ternyata, rezeki tidak melulu harus dikejar dengan susah payah hingga mengorbankan ketenangan jiwa. Berdasarkan ajaran agama dan kebijaksanaan kitab suci, terdapat sebuah rahasia besar yang sangat indah, di mana rezeki justru akan berbalik mencari dan mengejar Anda. Ini bukanlah fiksi, melainkan janji Tuhan bagi mereka yang mengetahui cara elegan dalam menjemput karunia-Nya. Bayangkan sebuah kehidupan di mana Anda tidak lagi dihantui kecemasan akan hari esok, melainkan hidup dalam ketenangan penuh karena tahu bahwa apa yang menjadi takdir Anda tidak akan pernah melewatkan Anda. Konsep ini sering disebut oleh para cendekiawan sebagai melangkah melalui jalur langit. Menurut ajaran agama Islam, jalur langit adalah pendekatan spiritual yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Ketika kita sibuk memperbaiki niat, menyucikan hati, dan meningkatkan kualitas ibadah, Tuhan yang menguasai seluruh perbendaharaan bumi akan memerintahkan rezeki untuk datang menghampiri kita. Ini adalah metode yang sangat aban. Kita tidak berhenti bekerja keras di dunia nyata, namun kita menambahkan dimensi spiritual yang membuat setiap langkah kita diberkahi dan dilipat gandakan hasilnya oleh Yang Maha Kuasa. Dalam kitab suci, terdapat sebuah janji yang sangat menenangkan hati tentang rezeki min haitu la yahtasib, yaitu rezeki yang datang dari arah yang sama sekali tidak disangka-sangka. Janji ini diberikan secara khusus kepada mereka yang bertakwa. Rezeki jenis ini bisa berupa jalan keluar dari masalah pelik, relasi yang tulus membantu, atau kelancaran urusan sehari-hari. Semua itu adalah bentuk rezeki yang seringkali tidak bisa dikalkulasi dengan logika manusia. Untuk mengaktifkan daya tarik spiritual ini, ada beberapa amalan yang diajarkan, yang jika dilakukan secara berkesinambungan, akan membuka pintu-pintu kemudahan dalam hidup. Kunci spiritual yang pertama dan mungkin yang paling kuat adalah memperbanyak istighfar atau permohonan ampun kepada Tuhan. Berdasarkan petunjuk kitab suci, istighfar bukanlah sekedar ucapan penyesalan atas kesalahan, melainkan sebuah undangan langsung bagi turunnya hujan rahmat dan perluasan karunia. Seringkali kesulitan hidup terjadi karena adanya hambatan yang kita ciptakan sendiri melalui kelalaian di masa lalu. Istighfar berfungsi seperti air jernih yang membersihkan saluran yang tersumbat. Ketika rintangan itu berhasil dihilangkan melalui ketulusan pertaubatan, maka kebaikan akan kembali mengalir lancar memenuhi kehidupan kita. Jadikanlah permohonan ampun ini sebagai pelita dalam rutinitas harian Anda. Lakukanlah dengan ketenangan batin saat Anda sedang dalam perjalanan, saat menunggu, atau saat pikiran sedang gundah. Para orang bijak terdahulu senantiasa menjadikan istighfar sebagai solusi utama untuk menghadapi kebuntuan. Menurut ajaran agama ini, jiwa yang senantiasa disucikan akan lebih mudah memancarkan frekuensi kebaikan yang resonansinya mampu menarik kebaikan-kebaikan lain. Perlahan namun pasti, Anda akan menyadari bahwa masalah demi masalah mulai terurai dengan sendirinya, seolah-olah ditarik oleh daya tarik batiniah Anda yang telah tenang. Langkah elegan berikutnya dalam menyusuri jalur langit adalah membiasakan sedekah di waktu subuh. Fajar adalah momentum transisi yang sangat istimewa dan penuh dengan keberkahan alam semesta. Berdasarkan riwayat ajaran Islam, pada setiap pagi ketika matahari terbit, diyakini terdapat malaikat yang khusus mendoakan mereka yang menyisihkan sebagian hartanya untuk kebaikan, memohonkan gantu yang berlipat ganda dari Sang Maha Pemberi rezeki. Oleh karena itu, memulai hari dengan tindakan memberi, sekecil apapun nilainya, merupakan bentuk investasi spiritual tertinggi yang imbal hasilnya dijamin langsung oleh Pencipta semesta alam. Tindakan berbagi di pagi buta memiliki energi yang luar biasa, karena dilakukan pada saat kebanyakan orang masih terlelap atau sibuk memikirkan urusan pribadinya. Tindakan welas asih di awal hari mengirimkan pesan kuat kepada semesta, bahwa kita meyakini prinsip kelimpahan dari Tuhan. Anda tidak dituntut untuk menjadi kaya raya terlebih dahulu agar bisa berbagi. Hal ini bisa diwujudkan dengan mengisi kotak amal, membantu tetangga yang kesusahan, atau sekedar menyediakan makanan bagi makhluk hidup di sekitar rumah. Keajaiban sesungguhnya terletak pada keistiqomahan dan ketulusan niat di baliknya. Rahasia ketiga yang tak kalah dahsyat resonansinya adalah upaya menjaga dan menyambung tali silaturahmi.
Di zaman modern yang serba sibuk dan cenderung individualis ini, banyak dari kita yang secara tidak sadar merenggangkan hubungan dengan sanak saudara. Padahal, menurut tuntunan ajaran agama, barang siapa yang mendambakan usianya diberkahi dan rezekinya diluaskan, maka hendaklah ia senantiasa merawat ikatan persaudaraan. Ini bukanlah sekedar interaksi dangkal di dunia maya, melainkan kesediaan menyempatkan waktu untuk berkunjung, menyapa, mengulurkan bantuan, dan yang terpenting, melapangkan dada untuk saling memaafkan. Tuhan seringkali menghadirkan rezeki dan jalan keluar melalui perantara tangan manusia lainnya. Ketika Anda membangun fondasi silaturahmi yang kuat berlandaskan niat yang tulus, tanpa disadari, Anda sedang membuka ribuan pintu kemungkinan yang baik. Lebih dari sekadar relasi duniawi, silaturahmi menghadirkan kedamaian hati yang merupakan manifestasi rezeki tertinggi. Ketika tidak ada lagi beban permusuhan di dalam dada, yang tersisa hanyalah ruang untuk saling mendoakan. Doa tulus dari orang-orang yang senantiasa kita sambung persaudaraannya inilah yang dipercaya akan melesat menembus halangan, mendatangkan rahmat dari arah yang tak terduga. Setelah mempraktikkan ikhtiar pembersihan diri, sedekah, dan persaudaraan, pilar penyangga berikutnya adalah tawakal, yaitu seni berserah diri secara penuh kepada kebijaksanaan Tuhan. Terlalu banyak orang mengalami tekanan batin dalam mencari penghidupan karena mereka bertumpu semata-mata pada kekuatan logika dan fisik mereka yang terbatas. Berdasarkan hikmah dari ajaran agama, seandainya umat manusia berserah diri dengan sebenar-benarnya kepasrahan yang positif, niscaya mereka akan dijamin sebagaimana burung di alam bebas. Mereka terbang di pagi hari bermodalkan keyakinan yang utuh dan kembali di petang hari dalam keadaan berkecukupan. Tentu saja, kepasrahan spiritual ini sama sekali tidak menafikan pentingnya etos kerja yang nyata. Ajaran agama amat menjunjung tinggi profesionalisme dan kerja keras. Tawakal yang sejati adalah ketika kita mengerahkan segenap daya, upaya, dan kompetensi kita di dunia nyata, lalu dengan elegan kita melepaskan kemelekatan batin pada hasil akhirnya, membiarkan kehendak ilahi yang menentukan takarannya. Penggabungan antara kerja keras yang cerdas di ranah bumi dan kepasrahan total di ranah langit inilah yang memicu terjadinya lompatan-lompatan kemudahan. Rasa cemas akan masa depan finansial perlahan memudar, berganti dengan keyakinan yang kokoh. Mari kita merenung sejenak betapa banyak manusia di era modern yang rela mengorbankan ketenangan jiwa dan fisiknya hanya demi menumpuk kekayaan. Lalu pada akhirnya, kekayaan tersebut habis untuk sekadar memulihkan kesehatan yang telah rusak. Kecintaan yang berlebihan pada hal-hal material justru membuat kita kehilangan makna hidup yang sejati. Melalui pendekatan jalur langit, kita dididik untuk menggenggam dunia hanya sebatas di tangan, tanpa pernah membiarkannya meracuni relung hati. Dengan menjaga jarak yang seimbang ini, kita tidak dikendalikan oleh materi, melainkan kita yang menjadi pengelola rahmat Tuhan untuk tujuan yang jauh lebih mulia. Satu lagi, prinsip spiritual universal yang menjadi fondasi dalam jalur langit adalah kekuatan rasa syukur. Berdasarkan kitab suci, terdapat janji yang tak tertambahkan dari Sang Pencipta. Apabila umat manusia bersyukur atas setiap nikmat yang diterimanya, sekecil apapun wujudnya, maka Tuhan pasti akan menambahkan nikmat tersebut secara berlipat ganda. Sebaliknya, sikap mengingkari kebaikan dan terus-menerus mengeluh hanya akan mengundang kesempitan batin. Syukur adalah sebuah lensa yang mengubah apa yang kita miliki saat ini menjadi sebuah kecukupan yang menenangkan. Bersyukurlah atas setiap helaan napas dan tegukan air, karena ia adalah jembatan menuju kelimpahan hidup. Menempuh jalur langit pada hakikatnya adalah menggeser paradigma kita dari yang semula hanya berorientasi pada penciptaan kekayaan kebendaan, beralih pada pencarian kedamaian ridho Sang Pencipta. Bersihkanlah penghalang batin melalui permohonan ampun yang tulus. Disiplinkan jiwa untuk gemar memberi melalui sedekah pagi yang menghidupkan nurani. Perkuatlah jaringan persaudaraan untuk melebarkan kasih sayang dan jalan rezeki. Berikan upaya maksimal di bumi sembari meletakkan kepasrahan penuh di langit. Serta jangan lupa untuk membingkai setiap langkah tersebut dengan rasa syukur yang mendalam di setiap saat. Ini adalah peta jalan yang holistik. Pada puncaknya, rezeki yang paling indah bukanlah seberapa banyak materi yang berhasil kita kumpulkan dan yang kelak akan kita tinggalkan.
Rezeki terbesar dan terindah adalah anugerah berupa hati yang damai, jiwa yang mantap, ikatan keluarga yang harmonis, serta kedekatan abadi dengan Sang Pencipta. Mulailah mempraktikkan cara-cara elegan ini dalam menjemput karunia ilahi. Tidak perlu lagi bersusah payah mengejar dunia, sampai kita melupakan arah tujuan hidup yang hakiki. Cukup tempuhlah jalur langit dengan keteguhan hati, dan biarkan kebaikan dunia yang berbalik mencari Anda. Semoga kedamaian dan jalan keluar terbaik senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan Anda.